_text saat pulang sekolah. Seorang gadis cantik tiba-tiba menerobos ke pelukanku sambil membawa surat cinta. Matanya lembut bagai air. Suaranya menggoda dan memesona saat berkata, "Aceng, kali ini aku tak akan membuatmu menungguku 20 tahun lagi." Saat sedang bingung, kulihat ada seorang pria berdiri di seberang. Ekspresinya terkejut dan kecewa. Di depan mataku berkelebat serangkaian komentar. Tertulis di sana, wanita penghancur, wanita pencari untung, wanita materialistis. Di kehidupan sebelumnya, pria utama merawatnya seumur hidup, mengalami kecelakaan, lumpuh lebih dari 10 tahun, tetap setia menemaninya. Tapi begitu terlahir kembali, dia langsung mencari pria pendamping cahaya bulan, sungguh tak tahu malu. Ada juga komentar, "Kembali bertemu wanita seperti ini, tunggulah saja wajahmu ditampar. Pria utama akan menikahi wanita cantik kaya, meraih puncak kesuksesan hidup. Kau dan pria pendamping jahat terkunci selamanya." Sebelum sempat bereaksi, ada lagi komentar yang muncul. "Pengin cepat-cepat maju ke 6 tahun kemudian." Di reuni sekolah, wajah wanita penghancur dan pria pendungan ditampar habis-habisan. Pria pendamping juga karena menghina pria utama di depan umum. Tangannya dipotong. Banyakin aja deh. Astaga, menunggu 20 tahun. Apa pria pendamping jahat yang dimaksud adalah aku dan gadis cantik yang memelukku ini? Siapa? Gadis itu pipinya memerah. Wajahnya bersemu pitch blass menatapku. Katanya, "Aceng, di kehidupan ini kita tak akan saling melewatkan lagi. Aku sudah berpikir jernih. Aku akan selalu mencintaimu. Kau makan mie instan. Aku akan menemanimu makan mie instan. Kau tinggal di ruang bawah tanah. Aku akan menemanimu tinggal di ruang bawah tanah. Bagaimanapun keadaanmu, seberat apapun hidupnya, aku rela menemanimu di sisimu, mendukungmu." Katanya kita selamanya bersama terus ya. _text mencoba memahami situasi saat ini. Apa yang dia katakan? Mengapa dia mengutukku? Kenapa aku harus makan mie instan? Tinggal di ruang bawah tanah. Komentar berondong berkata, "Aku benar-benar muak. Ini baru awal. Aku sudah marah sekali." Sebuah video wawancara pemeran pendukung pria di kehidupan sebelumnya. Masa-masa sulit di Huzhou. Dia menangis terseduh-seduh setelah melihatnya. Teringat sampai sekarang. Tapi pemeran utama pria sendiri yang menghasilkan uang. Tidak tega membelanjakannya. Menggunakan semua uangnya untuknya. Menyediakan makanan dan minuman enak untuknya. Dia malah menganggapnya wajar saja. Ada juga komentar berondong yang berkata, "Semakin kejam sekarang, semakin cepat pemeran utama pria tersadar." Saudara, dengar nasihatku. Keberuntungan kita ada di masa depan. Sampah ini biarlah untuk pemeran pendukung pria nikmati. Kulihat sekilas. Pria di seberang itu wajahnya pucat lesu. Ekspresinya putus asa. Dia mengepal tangan, menundukkan kepala. Dengan kekecewaan dan keputusasaan, berbalik dan pergi. Mengerti novel menyenangkan, wajah ditampar kremasi ganda kehidupan kembali. Keanggotaan VIP 2 tahun di situs novelku. Bukan diisi percuma. Orang-orang di sekitar masih meneriakan. Semuanya berteriak bersatu-bersatu. Aku batuk ringan beberapa kali. Mengulurkan tangan mendorongnya. Dengan sempurna melewati surat cinta di tangannya. Menekan bahunya dan berkata, "Adik, kakak bicara jujur padamu, jangan lakukan ini, yang tidak perlu. Mungkin kamu suka dikonfirmasi di depan umum, merasa sangat romantis, tapi aku hanya merasa sangat canggung. Apalagi kita berdua ini bahkan tidak saling kenal. Kamu memelukku untuk apa?" _text Kamu jangan melaporkan aku atas pelecehan seksual ya. Aku mengangkat bahu dan berkata, "Niat baikmu sudah kuterima. Tapi wanita hanya akan memperlambat kecepatanku mengerjakan soal." Aku mengedipkan mata dengan sikap tak serius, mengabaikan ekspresi terpukaunya. Ujung bajuku berdesir angin, dengan sangat gagah melewatinya, hanya menyisakan untuk para penonton sebuah siluet berkilauan dan tak terjangkau. Komentar Barrage berkata, "Bukankah alur ceritanya seperti ini? Aku ingat sang dewa belajar jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Apa yang terjadi?" Ada juga komentar Barrage yang berkata, "Main mata saja. Pasti nanti kedua pasangan brengsek ini akan berselingkuh lagi. Tapi tidak penting. Tokoh utama kita sudah sadar. Bersiap memulai alur cerita pria sejati Sigma." Omong kosong, dasar kamu main mata. Aku membuang ludah dengan keras. Keluar dari gerbang sekolah, naik Maybach pulang ke rumah. Belakangan aku baru tahu wanita yang mengaku padaku itu bernama Liu Ruyan, dan pria yang pergi dengan kecewa itu bernama Ji Boda. Keduanya sebenarnya teman masa kecil. Orang-orang di kelas mereka mengira mereka sudah jadi pasangan. Malah berbuat seperti ini padaku. Sekarang di sekolah tersiar kabar bahwa teman masa kecil tak bisa mengalahkan wanita jatuhan brengsek. Berfantasi menikahi keluarga kaya. Aku adalah si pirang jahat yang tanpa perasaan ikut campur. Aku kaya juga salah ya? Dan meskipun aku sudah menolak Liu Ruyan dengan sangat jelas hari itu, dia tetap tidak menyerah. Setiap pagi tanpa gagal mengantarkan sarapan penuh cinta untukku. Sakit jiwa? Aku sama sekali tidak butuh. Aku selalu makan makanan bergizi yang dibuat tante di rumah dulu sebelum datang. Setelah sekali lagi ketahuan olehku, aku memanggilnya keluar kelak. Dengan wajah dingin, mengembalikan barangnya padanya. Aku berkata, "Teman Liu, aku sekali lagi memberitahumu dengan jelas. Aku tidak mengenalmu, dan tidak berencana mengenalmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tidak ada gunanya sama sekali. Yang terpenting adalah nilai, adalah masa depan. Aku tak ada waktu menemanimu bermain-main mencari perhatian setiap hari. Kuharap kau bisa menghentikanku tepat waktu." Setiap kata diucapkan dengan jelas dan tegas, sangat formal. Liu Ruyan membelai rambutnya. Gerakannya malas dan memikat. Dia tertawa ringan dan berkata, "Aceng, jangan berpura-pura. Aku tahu kau menyukaiku. Dan sejujurnya, aku terlahir kembali, memiliki kemampuan meramal masa depan." Katanya di era ini,
Pilihan dan lingkungan lebih penting daripada kerja keras. Belajar mati-matian tak ada artinya. Di kehidupan sebelumnya aku belajar mati-matian sampai masuk universitas ternama. Tapi apa gunanya? Di dunia kerja, diskriminasi gender ada di mana-mana. Perempuan bukan sebuah gender, melainkan sebuah kesulitan untuk mempertahankan hak-haknya. Akhirnya aku terpaksa mengundurkan diri. Ini langkah mengizinkanku mulai lagi. Aku sangat paham dengan perkembangan masa depan. Bahkan jika kau tidak belajar, asal lakukan sesuai kataku pasti bisa dapat uang banyak. Menjadi orang sukses. Aku tanpa kata. Dari mana mukanya? Mengajari aku. Komentar barisan anak. Lihat perempuan masih berani bilang syarat perekrutan tertulis jelas. Perlu sering dinas. Banyak kerja fisik. Disarankan pria mendaftar sebelum masuk kerja. Dia menegas kenapa disarankan pria mendaftar setelah masuk kerja. Dia tanya kenapa menyuruhku dinas. Kerja fisik seharusnya dikerjakan pria. Lalu dia mengundurkan diri. Lalu memaksa Jiboda mengeluarkan semua tabungannya untuk buka toko. Hasilnya dengar teman perempuan buka game khusus wanita. Tak bertahan beberapa bulan sudah rugi total. Tengah malam pergi ke klub malam mabuk. Di jalan pulang mengalami kecelakaan. Menjadi cacat. Sebenarnya dia setiap hari memainkan persona single di Douyin. _text. Akibatnya terjadi kecelakaan. Takut Jiboda tidak mau. Dia langsung mengunggah video mengumumkan pernikahan paksa. Sedangkan Jiboda siang hari bekerja membayar utang. Malam hari pulang masih harus merawatnya. Orang yang tidak bisa mengurus diri ini. Bayangkan saja tidak hanya. Ada juga komentar. Kembali Kia. Kakak Ji hancur seumur hidup di tangan bajingan ini. Aku sekali lagi terdiam tanpa kata. Jiboda di kehidupan sebelumnya ini apa anjing peliharaan tingkat dewa. Langka sampai bisa dimasukkan museum nasional. Tapi aku mengangkat kelopak mata. Aku bertanya apa kamu kebanyakan baca novel sampai reinkarnasi. Kalau kamu benar-benar reinkarnasi. Coba sebutkan saham apa yang akan naik 10 tahun ke depan. Industri apa yang akan menjadi mainstream. Liu Ruyan dengan penuh harap dan antusias menyebutkan beberapa perusahaan yang belum go public. Aku menghafalnya dalam hati, lalu memandangnya dengan penuh penyesalan. Aku berkata, walaupun kamu sudah bilang, aku juga tidak bisa memastikan kamu benar-benar reinkarnasi. Mengarang cerita, siapa yang tidak bisa? Aku bilang yang terpenting adalah aku tidak suka kamu. Sekarang aku hanya ingin belajar, tidak ingin pacaran. Kedepannya jangan ganggu aku lagi. Bercanda. Anak orang kaya tekanan belajarnya besar loh. Apalagi aku bukan anak tunggal. Perebutan ahli waris penuh pertumpahan darah. Aku tidak ada waktu untuk berdebat dengan siapapun. Jadi dengan tatapan yang menguasai semua. Mengabaikan rayuan gadis yang mendesak. Melangkah dengan gaya yang tidak mengenal sanak saudara. Tepat menginjak bel masuk kelas. Duduk kembali di kursinya dengan sangat gagah. Membangkitkan tekanan layaknya kaisar. Tidak beberapa hari kemudian, aku berinteraksi dengan Jiboda. Kami berdua bersama mengikuti seleksi kompetisi nasional. Ini adalah kompetisi dengan nilai sangat tinggi. Hanya ada satu kuota. Semua orang mengerahkan segenap tenaga. Ingin mendapatkannya. _text. Dan kuota ini dipilih antara saya dan Jiboda untuk menunjukkan keadilan. Sekolah meminta kami berdua mengikuti seleksi. Saat siapa yang menang akan bertemu dekat dengan Jiboda. Saya menemukan dia adalah orang yang terlihat jujur dan pendiam secara keseluruhan. Tapi matanya sangat tegas. Di dalam bola mata yang cerah itu tidak ada keinginan duniawi. Hanya keyakinan pasti untuk sukses. Tampaknya otak cinta sudah dia gali cukup baik. Tapi saya juga tidak akan menyerah dengan mudah. Maka masing-masing mengandalkan kemampuan saat hasil seleksi keluar. Saya dengan gembira berlari melihatnya. Tapi yang terlihat bukan nama saya. Tidak kecewa adalah palsu. Saya sudah mempersiapkan lama. Komentar tiba-tiba melintas. Ada komentar bilang datang-datang. Lagi sampai ke plot menyiksa Maleli. Bisa tidak si Jalang menjauh dari Maleli? Saya angkat kepala melihat. Hanya melihat Liu Ruyan berjalan langsung ke Jiboda. Dengan suja manja berkata, Jiboda, kamu lepaskan kuota kompetisi ini saja. Kakak Aceng. Dia sudah mempersiapkan kuota ini lama sekali. Kamu bahkan tidak pergi kompetisi. Juga bisa masuk sekolah bagus. Jangan berebut dengan dia. Boleh tidak? Sekitar suara tarik napas. Komentar bilang cukup. Ada perasaan tidak berdaya seperti tamparan tidak bisa masuk layar. Saya tanpa kata. Apa maksudnya bilang saya tanpa kompetisi ini tidak bisa masuk universitas bagus? Jangan bilang komentar. Saya sendiri ingin tampar dia sekali. Jiboda marah sampai mengeluarkan asap. Dia mengatupkan gigi marah bilang, itu Ucheng persiapan lama. Saya tidak persiapan lama juga. Aturan sekolah tentukan. Kamu bilang kasih ya kasih. Liu Ruyan mata penuh keluhan. Dia tidak puas bilang, Jiboda, kamu bagaimana begitu picik? Kamu kehilangan kuota ini juga tidak apa. Kehidupan sebelumnya kamu tidak sama juga masuk Universitas Ide. Bahkan saya mohon kamu. _text. Nada yang sangat menyebalkan. Aku tiba-tiba menggigil. Jiboda berkata dengan nada tegas. Kuota yang kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Mengapa harus menyerahkannya? Lalu mengapa harus membuatku bertepuk tangan? Berjalan santai ke samping Jiboda. Menghadapi Liu Ruyan yang mencibir dengan suara, TSK, lalu berkata, kukatakan, teman sekelas, bisakah kau jangan merusak reputasiku? Aku, Ito Makoto, kalah dengan hati yang lega. Kau berkata seperti ini. Orang lain akan mengira aku tidak punya kemampuan. Harus mengandalkan wanita untuk menjual budi. Aku berkata, jika kau benar-benar tidak ada kerjaan, lebih baik pergi kerjakan beberapa set latihan ujian 5 tahun 3 tahun. Jika memang tidak bisa, ambil ember dan bersihkan papan pengumuman juga boleh. Kulihat debunya cukup banyak.
Cocok. Orang-orang sekeliling tertawa terbahak-bahak. Jiboda terkejut memandangku. Hei. Kali ini berhasil kubuat dramatis. Dengan tenang ku senyum padanya. Ekspresi Liu Ruyan muram. Lihat. Cheng, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya ingin membantumu. Aku tahu kamu. Aku menyela. Cukup. Aku mengulurkan telapak tangan. Telapak menghadap keluar. Dengan tegas memotong perkataan Liu Ruyan. Kukatakan, jangan menjijikan. Terima kasih. Aku tidak butuh bantuanmu. Jika kau benar-benar menginginkanku baik, jangan urusi urusanku. Dan menjauh dariku. Menjauh. Baru aku akan merasa lega. Mengerti? Komentar bullet screen. Tidak. Ito Makoto ini bagaimana? Kok malah membantu Malelit menghajar female lead? Bukannya seharusnya dia memaksa Jiboda menyerahkan kesempatan. Lalu mengejeknya dengan sikap arogan. Bullet screen berikutnya membalas. Yang di lantai atas. Aku ingat alurnya juga seperti ini. Bukankah Ito Makoto menyukai Liu Ruyan? Translate_text. Apa dia sudah dimodifikasi secara ajaib? Ada komentar Barage yang bilang. Tapi jangan bilang Ito Makoto benar. Aku sangat senang. Andai mulut ini ada di tubuhku. Aku curiga Barage lihatnya dari buku bajakan. Kapan aku suka Liu Ruyan? Tidak perlu juga menghinaku. Sampai di sini. Wajah Liu Ruyan memerah. Lalu memucat. Menggigit bibir bawah. Tidak bisa berkata-kata. Aku menoleh dan menepuk punggung Jiboda dengan aku berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu sangat hebat. Selamat ya. Kamu mengalahkanku. Kamu pasti bisa dapat hasil bagus di kompetisi. Jiboda sangat terkejut. Aku bisa berkata seperti itu. Tapi sesaat kemudian, dia tersenyum lega. Mengangguk pelan. Bel berbunyi. Kerumunan penonton perlahan bubar. Kami juga tidak lama tinggal. Kembali ke kelas masing-masing. Liu Ruyan terdiam di tempat. Bibirnya terkunci sambil memandangku pergi. Jiboda cukup berhasil. Dia dapat peringkat bagus di kompetisi nasional. Seluruh guru dan murid sekolah bersukacita untuknya. Hanya Liu Ruyan yang meremehkan. Pulang sekolah aku terlambat setengah jam karena mengerjakan soal tambahan. Lalu melihatnya mengepung Jiboda di sudut lorong. Liu Ruyan dengan wajah sombong berkata, Jiboda, kita sudah salah. Jangan terus salah lagi. Kamu cari perhatian seperti ini. Hanya untuk pamer di hadapanku. Tapi ini tidak ada gunanya. Mulai lagi. Kita harus punya pilihan masing-masing. Aku tanpa kata. Bagaimana yang mengatakannya? Jiboda berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah pilihanku. Aku tidak mengganggumu. Tidak peduli kamu suka siapa. Seumur hidup ini bukan urusanku. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik. Ini baru perkataan orang normal. Tapi Liu Ruyan jelas punya pemahamannya sendiri. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu jalani hidupmu. Mengapa harus terus muncul di hadapanku? Juara pertama sekolah? Guru kompetisi rendah selalu memujimu di kelas. Bahkan menyuruhmu khusus menjadi teman sebangku untuk membimbingku satu-satu. Beraninya kau bilang ini bukan permintaanmu ke guru. Kamu selalu seperti ini? Mengikatku dengan cara yang kubenci. Jiboda tertawa kesal. Dia berkata, apa menurutmu ada kemungkinan guru merasa nilaimu turun terlalu drastis? Sungguh tidak tega melihatnya. Jadi meminta aku juara pertama sekolah untuk menolongmu. Tidak mungkin. Liu Ruyan berkata dengan yakin. Jangan berbohong. Untuk mendekatiku, kau bisa melakukan apa saja. Komentar melintas cepat-cepat. Semuanya bintang sensor kata-kata kasar. Sial? Tidak tahan mendengarnya. Aku mengayunkan kedua lenganku, seperti dewa turun ke dunia. Dengan cahaya suci, bersiap menyelamatkan orang sial yang dilecehkan wanita jahat ini. Aku berteriak, Jiboda, wali kelasmu memanggilmu ke kantor. Apakah kamu piket hari ini? Perlu ku bantu membersihkan sampah? Aku melirik Liu Ruyan. Sejak aku datang, Liu Ruyan langsung menjauh satu langkah besar. Wajahnya gelisah. Takut aku salah paham. Jiboda mengangguk lega padaku. Dia bilang akan segera pergi. Dia bilang yang lain tidak perlu. Sebelum benar-benar menjadi sampah. Sampah tidak akan pernah tinggal diam di tempat sampah. Kalau dibersihkan sekarang malah mengotori tanganmu. Dia tersenyum padaku dan meninggalkan koridor. Santai, aku membelai ujung bajuku dan juga bersiap untuk pergi saat Liu Ruyan buru-buru datang menghalangiku. Dia berkata dengan gemetar, Cheng jangan salah paham. Aku dan Jiboda benar-benar tidak ada apa-apa. Barusan aku hanya menyuruhnya berhenti menggangguku saja. Dari kecil dia sudah menyukaiku, membuatnya putus asa. Perlu sedikit waktu. Cheng jangan tidak percaya padaku. Oke, aku benar-benar tidak tertarik padanya. Yang kusuka selalu adalah kamu. Aku hampir muntah. Wanita ini tidak punya otak. Semakin kau berdebat dengannya, dia semakin merepotkan. Jadi aku hanya tersenyum palsu. Sangat munafik mengangguk padanya. Lalu berbalik membelakang. Sisi wajah masih sangat gagah. Kemudian terus ke utara meninggalkan lorong yang ada dia. Hari-hari kelas 12 berlalu cepat. Aku masih belajar siang dan malam. Posisi juara satu sekolah. Bolak-balik antara aku dan Jiboda. Liu Ruyan pun mati-matian memikirkan cara untuk terus merepotkanku. Lunak dan keras sekaligus. Tapi aku sudah melatih diri menjadi tubuh baja yang mengabaikan wanita. Tidak peduli bagaimana dia menggoda dan merepotkan. Aku bisa bersikap masa bodoh. Ketenangan seperti Buddha. Hingga ujian nasional berakhir. Aku belum berbicara lebih dari 20 kalimat dengannya. Setelah hasil ujian nasional keluar, aku cukup puas. Jiboda pertama, aku kedua. Kami berdua bisa masuk universitas top nasional. Sebelum berangkat ke kota lain, Liu Ruyan berusaha mati-matian mencariku. Tapi di luar sekolah, status kami sudah sangat berbeda. Anak orang kaya bukan bisa ditemui sembarangan. Aku tanpa gangguan apapun, berhasil masuk universitas. Waktu berlalu hingga 6 tahun. Dalam 6 tahun, aku sesekali bisa melalui komentar. Translate_text.
Tahu beberapa informasi tentang Jiboda dan Liu Ruyan. Misalnya Jiboda memilih jurusan biomedis. Setiap tahun selalu juara pertama di jurusannya. Di usia muda sudah dianggap sebagai talenta nasional. Dia juga berhasil mencuri hati putri keluarga kaya dengan satu ciuman. Bertunangan. Lalu misalnya Liu Ruyan meski hanya masuk perguruan tinggi vokasi, tapi dia mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya untuk menikmati bonus zaman. Sekarang juga punya kekayaan tertentu. Dia juga menemukan penggantiku. Berdua setiap hari mesra bersama. Sangat romantis. Aku jijik sampai makan beberapa butir nasi berkurang. Baru-baru ini aku menerima undangan reuni SMA. Komentar penonton heboh. Ada komentar bilang datanglah. Pembalikan dramatis. Alur cerita akhirnya akan datang. Liu Ruyan mengira Jiboda pergi ke reuni untuk mencari dia balikan. Aku sudah menyiapkan kuaci. Tontonlah pria bajingan dan wanita murahan bagaimana menghancurkan diri. Komentar berikutnya kembali yaitu Jiboda akan dihina lagi. Di depan begitu banyak teman sekelas. Sungguh menyedihkan. Ada juga komentar bilang, semakin menyakitkan, semakin memuaskan balasannya. Mengejar begitu lama. Hanya menunggu titik klimaks ini. Jembatan cerita tradisional. Putri keluarga kaya melindungi dengan gagah. Aku anjing kampung. Aku suka menonton Liu Ruyan. Ito Makoto. Tunggu saja kehancuran reputasinya. Ada lagi komentar balas lantai atas lompat-lompat nontonnya. Sekarang diubah secara ajaib. Ito Makoto tidak bersama Liu Ruyan. Dia sudah mewarisi bisnis keluarga. Ada komentar tanya, apakah dia masih pergi ke reuni atau tidak? Pergi tentu harus pergi tempat cerita kepuasan, tanpa aku tidak bisa kepuasan. Aku segera menyuruh asisten pesankan tiket pesawat pulang pergi. Hari reuni. Aku mengenakan setelan jas haute couture, memakai jam tangan bernilai jutaan, naik mobil mewah versi panjang, berdiri begitu saja di sana. Translate_text dalam perjalanan ke reuni sekolah. Komentar langsung mulai melaporkan situasi di tempat kejadian. Komentar Barage berkata, Liu Ruyan berani sekali ya. Kakak Ji sebenarnya pergi ke ruang sebelah untuk menghadiri konferensi medis. Salah jalan sampai masuk ke acara reuni. Dia malah mengira Jiboda datang merengek minta balikan. Benar-benar orang yang luar biasa. Ada juga yang bilang, lihat. Dia marah lagi. Si tokoh utama lewat dan mengabaikannya. Langsung jadi tidak senang. Mentalnya jatuh. Ada lagi komentar Barage yang bilang, si pengganti ini bahkan lebih parah dari Ito Makoto. Apa kata Liu Ruyan? Dia mau marahin orang yang punya marga apa? Langsung mau belain dia. Dia juga tidak mikir. Dengan sifat Liu Ruyan seperti ini. Kalau dulu Jiboda benar-benar pernah melecehkannya. Masa dia mau membiarkannya? Cuma anjingnya Liu Ruyan. Masa menganggap diri sendiri penting? Si gigolo. Beres apa menyebut Jiboda sampah. Yang lain juga mata duitan. Ikut menghina Jiboda. Ada lagi komentar Barage bilang. Yang paling lucu adalah, dia bilang Jiboda pakai jam palsu buat mati geli. Ini kan dibeli dari lelang Christie. Komentar Barage berikutnya bilang, dia hancur. Jamnya ditarik dan diinjak-injak sampai hancur. Harus jual semua harta buat ganti rugi. Gewe lihat waktunya kurang tepat. Kok mereka semua datang lebih awal? Gewe masih ada 10 menit lagi. Jiboda? Semangat dong, jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Komentar Barage berkata, dua pukulan tokoh utama cukup keras. Memang harus begitu, semua makhluk setara. Rahang si pengganti hampir copot. Ada lagi komentar Barage bilang, waduh pasangan brengsek cepat-cepat minggat dong. Orang-orang itu malah menekan bahu Jiboda. Translate_text, sungguh brengsek. Hapus terus malah menyuruh Jiboda minta maaf. Minta maaf apaan coba? Gue udah nggak sabar. Mana Yu Wei? Suamimu udah nggak kuat nahan. Aku melangkah dengan gagah penuh wibawa. Buru-buru menuju balai jamuan. Sebelum masuk pintu. Mendengar suara ejekan yang sombong, pria itu mengejek. Istrimu itu Yu Wei? Jiboda berbohong juga nggak pakai yang meyakinkan. Yu Wei kan putri keluarga Yusi. Yu Wei mungkin mau sama sampah sepertimu. Kalau dia bisa jadi istrimu, berarti gue bisa jadi bapakmu. Jangan gerak, diam di situ. Ruyan. Hari ini gue harus balas dendam buat kamu. Liu Ruyan mendengus dingin. Jiboda. Bagaimanapun kita punya hubungan masa lalu. Asal kamu minta maaf ke gue. Sambil berlutut. Bilang lain kali nggak berani lagi. Urusan ini selesai. Anak tangga sudah diberikan untukmu. Jangan nggak tahu. Berterima kasih. Detik berikutnya pintu terbanting terbuka. Lihat siapa yang berani sentuh saudara gue. Semua pandangan tertuju ke pintu. Kepalaku disinari cahaya suci. Kaki menginjak speaker. Menyilaukan mata anjing semua orang. Kecuali Jiboda. Tampil dengan gemilang. Komentar di chat bilang. Waduh. Kok yang dateng Ito Makoto sih? Gak salah nih BGM semangat banget. Wah berhasil dia pamer gaya. Cara masuknya keren banget bele. Adegan ini ganti pemain. Aku berjalan dengan kepala tegak. Menatap semua pandangan. Melangkah percaya diri ke depan mereka. Jiboda dikepung di tengah mereka. Jatuh terduduk di lantai. Translate_text. Tampaknya baru saja dipukuli. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Kurasa mereka membicarakan mengapa aku datang. Aku membantu Jiboda berdiri terlebih dahulu. Melindunginya di belakangku. Lalu melirik mereka dengan dingin. Aku tertawa. Yang tahu. Mengira ini reuni alumni. Yang tidak tahu. Malah mengira ini tempat anjing menggigit orang. Sekelompok orang di sini mengumpat-ngumpat. Anjing liar menggonggong matahari. Kalian tidak ada kerjaan ya? Mengambil alih dunia selama 2 tahun. Namaku juga cukup terkenal. Teman-teman sekelas yang dulu memang tidak ada hubungannya ini tidak berani menyulutku.
Semua menyembunyikan leher dan tidak bersuara. Aku mengalihkan pandangan ke Liu Ruyan. Pria di depannya setelah melihatku, wajahnya menjadi sangat pucat. Aku memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali. Selain rambut pirang di kepalanya, benar-benar tidak melihat kemiripan dengan masa laluku. Ini penggantiku? Aku merasa terhina. Liu Ruyan begitu melihatku langsung terpaku di tempat. Lalu dia pura-pura malu mendekat. Sudut matanya membawa pesona yang dikiranya memik. Bertanya dengan suara lembut. Cheng, apakah kau mencariku? Dia melirik. Melihat manset bajuku, matanya memancarkan cahaya yang sangat bersemangat. Dia berkata gemetar, aku tahu, Cheng. Di hatimu tidak pernah bisa melupakan aku. Bahkan huruf yang terukir pada kancing baju adalah inisial namaku. Aku tanpa kata. Aku cukup tanpa kata melihat ke bawah pada kancing baju koleksiku memang terukir desain huruf Li 2. Aku berkata, begini, pergilah ke rumah sakit kami dan tanyakan apakah mereka bisa melakukan operasi detoksifikasi. Kalau bisa, katakan pada mereka, bisul di antara bahumu terlalu besar, harus diperas. Aku bilang kamu tak punya otak. Urutannya saja bisa kamu lihat terbalik. Aku juga benar-benar mengalah. Dengarkan baik-baik, ini memang singkatan nama. Tapi ini nama anjing yang sudah kupelihara 10 tahun. Namanya Lao Yanro. Liu Ruyan tertegun komentar berkata apa? Ini singkatan nama anjing. Lalu di kehidupan sebelumnya itu Makoto menerima wawancara entrepreneur berkata, yang terukir ini adalah sebuah nama dalam ingatannya. Juga berkata sangat disayangkan tidak bisa bersama. Sebenarnya yang dimaksud adalah anjing. Artinya itu Makoto tidak pernah tertarik pada wanita pemikat. Aduh, hari ini salah paham besar. Liu Ruyan hanya karena kalimat ini berasumsi sepihak bahwa itu Makoto menyukai dirinya. Ini benar-benar otak babi. Ada juga berkata begitu. Arti kehidupan sebelumnya itu Makoto adalah anjing itu sudah meninggal saat itu. Tidak bisa bersama. Sangat disayangkan kan? Tidak heran itu Makoto keluar dari alur cerita. Ternyata dia memang tidak suka Liu Ruyan. Tapi masalahnya tidak besar. Wanita tukang main masih terus mencari celaka. Inti cerita menyenangkan tidak berubah. Kamu bilang aku tak tahu malu. Liu Ruyan. Orang yang benar-benar tak tahu malu adalah kamu. Jiboda keluar dari belakangku. Berkata dengan nada mengejek. Dia berbicara kata demi kata. Kalian melakukan serangan pribadi terhadapku. Merusak propertiku. Bahkan melakukan kekerasan padaku. Balai jamuan ini ada CCTV-nya. Aku akan menuntut tanggung jawab hukum kalian. Silakan bersiap untuk ganti rugi. Ganti rugi, jangan bikin ketawa. Si pengganti melihat Jiboda berbicara. Tiba-tiba merasa dirinya mampu lagi. Dia langsung melindungi Liu Ruyan sambil berkata, lihatlah penampilan pengecutmu itu. Bisa saja kamu menyombongkan jam tiruan murahan. Coba katakan apakah kamu tahu kalau benda ini asli harganya berapa? Tidak bisa mengatakannya kan? Ku beritahu kamu. Benda ini kalau asli harganya puluhan juta. Bisa dibeli oleh kalangan sepertimu? Translate_text. Kami juga harus mengganti rugi. Apakah 20 yuan cukup untukmu? Aku memungut jam tangan yang rusak di dekat kakiku. Melihatnya dengan seksama. Ini benar-benar edisi terbatas yang cukup langka. Babi hutan tak kenal 11 kang. Kuberikan jam tangan itu kepada Jiboda saat menyuruhnya menyimpannya dengan baik. Pria itu kembali memungut sebuah jas dari tanah. Dia berkata, apakah ini juga pakaian pria? Suka membual? Aku mengerti. Tapi bahkan jika kau memakai yang palsu, jangan memakai yang begitu jelas-jelas palsu. Merek ini siapa yang tidak kenal? Tapi model yang kau pakai ini bahkan belum pernah kulihat. Bukankah ini hampir sama dengan menulis, ini palsu, di atasnya, tebal benar mukamu. Aku saja merasa malu untukmu. Setelah berkata begitu, pria itu meremas-remas, lalu melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan keras 2 kali. Memang model dan bentuk jas ini juga belum pernah kulihat. Tapi aku tahu ada yang namanya pesanan pribadi. Aku berdeham ringan, menunjuk ke pakaian itu dan berkata, permisi? Jas ini tidak ada masalah. Nilainya sebanyak ini. Kuperagakan angka 6. Seseorang bertanya, 60.000. Kugelengkan kepala dan berkata, tambahkan 2 nol. Suara tarikan napas terdengar. Orang-orang berkomentar, mana mungkin 6 juta? Apakah itu Makoto salah lihat? Walaupun dia anak orang kaya, dia bukan ahli. Bisa saja dia salah lihat. Kan? Pria itu sama sekali tidak percaya. Dengan nekat berkata, dia memakai jas 6 juta? Bohong siapa? Jika ini benar, aku akan berlutut dan memberi dia 3 kali sujud. Mengakuinya sebagai ayah. Intelijensinya benar-benar memprihatinkan. Mungkin cerita gratifikasi memang seperti ini. Selain wanita pemikat, juga perlu pemeran pendukung pria bodoh untuk memajukan alur cerita. Tidak peduli apakah benar-benar ada perselisihan dengan pemeran utama. Maaf, siapa Anda ini? Bukankah ini reuni sekolah kita? Seingatku tidak ada orang sepertimu. Orang itu menyambar bahu Liu Ruyan, tersenyum dan berkata, aku pacar Ruyan. Tapi Liu Ruyan mendorongnya dengan jijik, seperti ingin menjaga jarak di hadapanku. Pria itu wajahnya kaku, jelas mulai tidak tahan. Aku menoleh ke Jiboda dan berkata, barang-barang yang rusak ini, Anda beri harganya, biar mereka tahu. Takutnya nanti mereka tidak sanggup menerima. Pingsan. Jiboda mengangguk ringan, berkata dengan tenang tanpa terburu-buru. Jam tangan yang baru Anda hancurkan dibeli di lelang Christie. Harga final 30 juta. Setelan yang baru Anda injak rusak adalah custom made, buatan tangan, nilai 6,5 juta. Sedangkan kerusakan fisik yang kalian timbulkan padaku, aku akan menuntut kalian. Perlu memberikan permintaan maaf. Aku melangkah maju, penuh semangat.
sombong dan jumawa. Aura bagai raja yang bermahkota. Aku mengulurkan jari menunjuk ke bawah ke arah pria itu. Dengar tidak? Kamu minta maaf. Berhenti 1 detik. Lalu menunjuk wanita itu. Kamu minta maaf plus ganti rugi. Kurangkah jumlah ini? Dia si sampah ini pasti tidak mampu membayar. Kamu dengan susah payah mengumpulkan uang. Masih mungkin. Sedangkan kalian yang hadir di sini. Dengan sikapku yang menguasai dunia. Memandang sekeliling sekali. Kukatakan harap kalian yang salah bicara. Buruan antri minta maaf. Yang tidak bersuara lihat saja dengan patuh. Sekalian ingat satu kebenaran. Aku memandang seperti sampah dengan tatapan menantang. Berbuat salah harus membayar konsekuensinya. Translate_text. Komunitas komentar sedang merayakan. Komentar Barage berkata, sial sial sial. Pertama kali melihat bulan pucuk bisa sebegitu berwibawa. Kakak jangan tunjuk mereka. Tunjuk aku dengan jari. Aku rela menjadi kaki tanganmu yang setia. Di bawah kekuasaan tiranku. Beberapa siswa yang terlihat agak familiar ragu sejenak. Memilih untuk datang dan meminta maaf pada Jiboda. Bilang mereka barusan mengatakan. Bukan perkataan. Meminta pengampunan Jiboda. Aku menyapu wajah mereka satu persatu. Terakhir beralih ke Liu Ruyan. Aku bertanya padamu. Liu Ruyan diam sejenak. Tiba-tiba tertawa terbahak. Dia mendengus dingin dan berkata, Ito Makoto. Jangan tertipu oleh Jiboda. Aku sudah bersamanya begitu lama. Kemampuannya seberapa? Masihkah aku tidak tahu? Jika dia bisa kaya, baru aneh. Seseorang berbisik-bisik. Jelas sekali ini membual. Jiboda sepertinya juga membual sesuatu. Istrinya adalah putri keluarga Yu. Liu Ruyan memicingkan mata melihat Jiboda dan berkata, kamu saja punya istri. Jiboda. Siapa yang tidak tahu kau mencintaiku? Cinta mati mengejar. Bahkan mengejarku sampai ke reuni alumni. Selain aku. Kau jatuh cinta pada wanita lain. Dia membalikkan mata dan berkata, jangan bohong. Istri yang kau katakan hanya untuk membuatku cemburu. Ingin membuatku berubah pikiran. Kembali bersamamu. Sial? Tinjuku mengeras. Aku sangat tidak mengerti menoleh ke Jiboda. Aku bertanya. Dulu apakah matamu buta? Bagaimana bisa menyukai barang seperti ini? Benar-benar dijebak oleh skenario. Jiboda juga mengejek diri sendiri. Kau benar. 2 tamparan keras. Menemukan orang bodoh yang tak tahu malu seperti ini. Aku memang buta matanya. Liu Ruyan. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Baru kamu mengerti. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Jangan setiap hari seperti mesin rekaman terus bilang. Aku yang mengganggumu. Aku katakan sekali lagi. Aku sudah menikah. Punya keluarga sendiri. Dia tertawa sambil berkata. Justru kamu yang melihatku langsung mendekat. Seperti plester monyet itu. Sulit sekali dilepaskan. Jangan-jangan kamu masih ada perasaan padaku. Sengaja cari masalah. Ingin menarik perhatianku. Wajah Liu Ruyan memerah padam. Dia menggigit bibir dan berkata. Aku masih ada perasaan padamu. Jangan-jangan otakmu sampai berhalusinasi karena dipukul. Hatiku hanya untuk kakak Aceng. Orang lain hanya sandiwara belaka. Penggantinya langsung membeku di tempat. Memandang Liu Ruyan dengan tidak percaya. Sementara aku benar-benar merasa jijik. Dia masih terus berbicara. Dia berkata, lagi pula kamu bilang menikah ya menikah. Coba tanya teman-teman di sini. Siapa yang tahu kalau kamu benar-benar menikah? Kalau begitu siapa istrimu? Sudah lama kukatakan. Jiboda berkata dengan tidak sabar. Istriku adalah Yu Youwei. Seperti mendengar lelucon yang sangat lucu. Liu Ruyan tertawa sampai tidak bisa bernapas. Seluruh aula dipenuhi suara tawanya yang berlebihan. Dia berkata, kamu masih tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Jiboda memutar matanya dan berkata, kalau memang istrimu Yu Youwei, coba panggil dia ke sini. Kalau dia benar-benar datang, kami akan berlutut dan bersujud meminta maaf. Semua barang yang rusak, kami akan ganti rugi 2 kali lipat. Tapi kalau tidak bisa dipanggil, translate_text. Dia berputar di tempat. Memiringkan kepala dengan pandangan merendahkan sambil berkata, kalau begitu kamu merangkak dari sini ke pintu sambil meniru suara anjing. Buat aku senang. Aku tidak akan menuntut dosamu menipu semua orang. Lagi pula di kehidupan sebelumnya aku juga pernah memohon seperti ini padamu. Komentar Barage. Dia masih berani bilang dia gagal buka game. Uang tabungan Jiboda habis semua. Bahkan mau minta Jiboda menggadaikan rumahnya juga. Jiboda tidak setuju. Dia langsung berlutut di lantai dengan mata berkaca-kaca. Memaksa secara moral? Padahal bukan Jiboda yang suruh dia berlutut. Lihat. Perempuan ini cuma bisa menyalahkan orang lain. Tidak pernah introspeksi diri. Jiboda mengabaikannya. Liu Ruyan mendengus dingin. Berkata padaku. Aceng kamu lihat kan, dia itu penipu. Masih ingat yang pernah aku bilang padamu? Aku menguasai informasi masa depan. Asal aku jadi pendampingmu yang bijak, pasti bisa meroket sepanjang karir. Tidak seperti Jiboda yang seumur hidup cuma jadi sampah pembohong. Aku sudah tidak tahan. Batas toleransiku sudah mencapai limit. Pas aku mau menampar wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan meremehkan dari luar pintu. Siapa bilang suamiku sampah? Pintu pesta terbuka. Sinar emas menuai ke bawah. 2 barisan bodyguard berbaju hitam berbaris masuk. Berdiri rapi di kedua sisi pintu. Yang melangkah masuk di bawah sinar emas adalah perempuan berbaju gaun haute couture. Jalan dengan background music slow motion 05x. Novel satisfying 360 derajat tanpa sudut mati. Adegan entrance Herone terwujud pada saat ini. Komentar Barage. Ini Yu Youwei. Yu Youwei datang. Putri keluarga kaya Yu Youwei. Aku suka bagian muka ditampar yang dramatis. Klimaks datang. Sampah mati saja. Tidak puas. Sok banget sih. Kenapa penampilannya lebih mentereng dari aku? Minggir. Biar aku main 2 episode lagi. Ada yang berbisik-bisik.
Benar-benar Yu Yue ya? Aku pernah melihatnya di berita. Dia benar-benar istri Jiboda ya? Orang lain berkata, aku hancur. Aku bahkan bilang dia pecundang dan pemimpi. Aku baru saja minta maaf. Apakah Jiboda masih menyimpan dendamnya? Liu Ruyan berhenti berteriak, membelalakan mata. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Kaki tak bisa bergerak setengah inci pun. Yu Yue menerobos kerumunan dan menceburkan diri ke pelukan Jiboda. Dia bersikap manja seperti burung kecil. Bukankah suami pergi ke konferensi pertukaran akademik? Kenapa datang ke sarang anjing untuk siaran? Aku khusus memaki mereka. Jangan masukkan aku ke dalamnya. Aku mengangkat kedua tangan, berkata dengan kesal. Kamu datang sangat tepat waktu. Sedikit lebih lambat lagi. Masalahnya sudah kuselesaikan. Yu Yue tanpa kata. Jiboda menepuk bahunya dan berkata, Itou Makoto. Dia berhenti sebentar. Lanjut berkata, temanku. Melihat ini, Liu Ruyan terdiam dan bergumam. Jiboda, kamu benar-benar sudah menikah. Bagaimana bisa? Bukankah kamu selalu mencintaiku? Setelah Yu Yue mengangkat mata dan melihat luka di wajah Jiboda, ekspresinya marah, menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, menggigit gigi dan menanyakan, siapa yang memukul? Suamiku. Orang-orang sekitarnya serentak mundur selangkah. Liu Ruyan dan si tubuh pengganti berdiri di tengah. Wajah mereka seperti melihat hantu. Tapi ini sangat jelas. Bahkan tidak perlu ditunjuk. Keluarga Yu selalu membalas hutang. Semboyan keluarga ini sudah terkenal di luar. Si tubuh pengganti ketakutan sampai hampir tidak bisa berdiri. Perut semua gemetar. Dia tertawa terbahak-bahak. Bukan aku. Aku tidak sengaja. Dia yang mulai duluan. Kami baru saja. Yu Yue tidak mendengarkan penjelasannya. Langsung berteriak. Datang orang. Beberapa bodyguard kekat. Berlari berduyun-duyun. Aura mereka menakutkan. Body double kaki lemas. Langsung berlutut di tanah. Dia menarik-narik Liu Ruyan. Tapi Liu Ruyan hanya memandang Jiboda tak bergerak. Akhirnya dia terpaksa memohon kepada Jiboda. Dia berkata, Kak Ji, aku salah. Aku tahu salah. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku bersujud padamu. Aku minta maaf padamu, boleh tidak? Janganlah kau hitung dengan orang sepertiku. Dia bersujud sambil menangis bersuara keras. Yu Yue hanya melambaikan tangan berkata, seret dia pergi. Tangannya yang mana? Yang memukul orang itu? Rusakkan tangannya itu. Pria itu meronta-ronta seperti orang gila. Tapi sebesar apapun kekuatannya, bagaimana mungkin menandingi beberapa pria kekar ini? Tidak sampai 2 menit sudah diseret keluar pintu. Teriakan meraung-raung semakin menjauh. Rupanya ini adegan di mana karakter pendukung pria tangannya dirusak. Ringat komentar bilang, awalnya yang tangannya dirusak adalah aku, jadi merasa tangan sakit tanpa alasan. Selesai satu, masih ada satu lagi. Aku lihat keributan, tidak takut masalah. Menantang ke arah Liu Ruyan. Aku berkata, barusan apakah ada yang bilang, asalkan Yu Yue datang, seseorang akan berlutut mengakui kesalahan. Barang yang rusak bayar ganti rugi double. Wajah Liu Ruyan langsung pucat. Yu Yue baru menyadari, baju yang terinjak dan jam tangan yang pecah di lantai. Melirik sekilas, dinginnya bisa menembus orang. Setelah berpikir sebentar, Liu Ruyan memasang ekspresi polos. Dia memiringkan kepala dan bertepuk tangan sambil berkata, itu? Ji Yue, ini semua salah paham. Semua itu perbuatan bajingan tadi. Dia berbuat jahat, tidak menghargai hukum, hingga merusak semua barang-barang ini. Ji Yue, coba lihat. Tas ini apakah Anda suka? Dia menarik adik kandungnya dan berkata, saya juga punya toko barang mewah. Merek kami percaya Anda juga pernah dengar. Kalau Ji Yue suka, kapan ada waktu bisa mampir ke toko kami? Kalau Anda suka, silakan pilih sesuka hati. Tapi detik berikutnya, Yu Yue mengambil tas dari tangannya. Tanpa sungkan melemparkannya ke lantai, menginjaknya dengan ujung sepatu dan menggilasnya dengan jijik. Dia membalikkan mata dan berkata, merek apa yang tidak terkenal? Tidak pernah dengar? Katanya, jangan bicara omong kosong. Beri kamu 2 pilihan. Pertama, bayar ganti rugi 2 kali lipat seperti yang kamu bilang. Kedua, aku kirim kamu makan nasi penjara. Kamu pilih sendiri. Liu Ruyan membelalakan mata. Melihat tas yang diinjak Yu Yue, gemeretak mata karena marah. Seolah yang diinjak adalah harga dirinya sendiri. Dia menggigit bibir bawah, berkata dengan gemetar, Yu Yue, jangan keterlaluan. Baik, hari ini aku sial. Aku mengaku. Bukan cuma uang kan? Aku ganti rugi saja. Kalian jangan senang dulu. Aku mandiri juga bisa sukses. Nanti kalian semua akan datang memohon padaku. Ayo, masih belum sadar situasi. Kakak? Bicaranya sembrono sekali. Karakter ini terlalu tolol. Aku menyambut dengan tenang. Aku berkata, jalur dunia tidak ada yang tetap selamanya. Translate_text. Pernah dengar tentang efek kupu-kupu? Kamu mungkin tahu perusahaan mana yang layak diinvestasikan, saham mana yang akan melonjak tajam. Tapi bagaimana jika aku ikut campur di tengah-tengah? Perusahaan yang berpotensi aku akuisisi, ganti nama lain dan go public. Saham yang seharusnya melonjak tiba-tiba anjlok. Karena sebagai pesaing, Yishi meluncurkan produk yang lebih canggih. Bisakah kamu memperhitungkan semua ini? Lucu. Bahkan jika hidup kembali sekali lagi, lalu apa? Dia mungkin bisa dapatkan sedikit uang dari prediksi sementara, tapi tanpa kemampuan mengintip pasar, hanya akan menjadi ombak yang terhempas mati di tepian. Liu Ruyan terdiam. Jelas dia tidak langsung menemukan alasan baik untuk membantah perkataanku, hanya bisa menahan amarah ini. Membuat dirinya sendiri jadi seperti lobster pedas baru keluar dari wajah. Yu Yue menyisir rambutnya ke belakang telinga. Dia berkata perlahan, Liu Ruyan, ya, jangan banyak bicara lagi. Dalam setengah jam jika kamu tidak ganti rugi, yang akan kamu lihat adalah pintu kantor polisi. Kesabaranku biasanya tidak baik. Aku sarankan kamu cepat. Kalau tidak,
nanti aku berubah pikiran. Yang diminta bukan hanya membuatmu membayar ganti rugi. Liu Ruyan dengan muka merah menghubungi telepon, menyuruh asistennya mengambil uang. Masih dengan sikap sombong menyuruh Yu Yuwei menunggu. Tapi sesaat kemudian, dia menerima telepon lagi. Dengan wajah terkejut berkata, uangnya tidak cukup. Bagaimana mungkin tidak cukup? Bukankah di rekening masih ada puluhan juta? Komentar kiriman berondongan bermunculan. Mati gua ketawa. Bener-bener bego. Dia pikir uang bisa berkembang biak sendiri. Bulan lalu dia dan pacar penggantinya beli kapal pesiar, lagi beli rumah mewah. Berbagai konsumsi barang mewah dihamburkan hampir habis. Komentar kiriman berikutnya berkata, memang begitu. Wanita seperti ini tidak punya konsep tentang uang. Tidak pernah pertimbangkan layak atau tidak. Hanya emosi. Langsung beli dan beli. Masih pikir uangnya tidak akan pernah habis. Translate_text seseorang berkata, apa yang terjadi? Bukankah Liu Ruyan setiap hari memposting update, berjalan-jalan dan pamer kekayaan kemana-mana? Orang lain membalas, tidak mungkin dia menipu kita. Kan? Sebenarnya dia cuma wanita pencari untung. Seseorang berkata. Tapi menurutku pakaian yang dia kenakan juga tidak murah. Yang lain lagi membalas. Kamu tidak tahu kalau sekarang banyak yang disebut sosialitas sewa baju. Beberapa orang bergiliran memakainya. Sewa mobil mewah bersama. Suara perbincangan terdengar jelas di telinga Liu Ruyan. Dada naik turun semakin keras. Bagi orang seperti dia yang sangat peduli dengan gengsi, tidak peduli metode ekstrim apa yang digunakan, dia akan memulihkan citranya di depan orang banyak. Dia melirik Jiboda. Tapi Jiboda sedang duduk di bangku. Yu Yuwei berjongkok di sampingnya, mengusap luka di wajahnya dengan sapu tangan, mesra dan romantis. Sama sekali tidak ada pandangan tersisa untuknya. Sedangkan aku adalah White Moonlight yang sempurna di hatinya. Dalam situasi seperti ini tentu tidak bisa kehilangan muka. Meminjam uang dariku. Dia menghentakkan kaki menyibak kerumunan orang, berjalan ke sudut untuk menelepon. Telepon ini berlangsung sangat lama, sampai akhirnya, kemarahannya mencapai puncak. Berteriak meminta lawan bicara melakukan sesuai perintahnya, baru menutup telepon dengan marah. Jiboda berkata dengan tenang, hari ini juga sudah lelah, kita pulang dulu saja. Yu Yuwei mengangguk. Lalu menyapu orang-orang yang hadir dengan pandangan meremehkan. Keheningan lebih bermakna daripada kata-kata saat ini. Teman-teman sekelas diam-diam menjadi puyuhan yang menunduk tak bersuara. Yu Yuwei menggandeng lengan Jiboda, memerintahkan pada bawahannya. Yang lain mau tinggal atau pergi, bisa tidak usah diurus. Tapi dia itu hanya menunjuk pada Liu Ruyan yang berdiri di pinggir dinding. Kalau dia belum selesai ambil uang, jangan biarkan dia pergi. Translate_text, uang belum sampai. Bawa dia ke ruang bawah tanah rumah tua. Penampilan para pria kekar yang merespons dengan rapi, sangat mirip dengan geng mafia. Mengadakan rapat besar. Aku menggerakkan kakiku 2 kali. Memang sudah lelah berdiri. Tapi hal yang paling penting belum dimulai. Yu Yuwei dan Jiboda berjalan menuju pintu. Tapi aku mengejar mereka beberapa langkah. Dengan santai mengangkat tangan. Dengan kokoh menghalangi jalan mereka. Aku berkata kepada kalian berdua, jangan buru-buru pergi. Satu adalah ruang tamu sebelah Ito Castle. Mari kita bicara. Ya. Tujuanku datang ke sini ada 2. Satu adalah menyelamatkan pemeran utama yang sial, mempermalukan wanita brengsek. Kedua adalah menjembatani dengan kota Yu. Meskipun perkembanganku pesat, dan memiliki tingkat tertentu di industri, tapi masih cukup jauh dibandingkan dengan kota Yu. Di ruang tamu, pelayan membawakan sepot teh bai, menuangkan 1 cangkir untuk kami bertiga. Yu Yuwei bertanya, maksudmu kerjasama? Aku meletakkan cangkir teh di tangan. Langsung mengeluarkan proposal proyek kerjasama yang sudah disiapkan. Aku membungkuk sambil tersenyum. Ya? Grup kami sedang mengembangkan obat untuk penyakit Alzheimer, dan kemampuan profesional Tuan Ji juga cukup kuat. Jika kita bekerja sama, itu akan lebih efektif. Jika obat berhasil dikembangkan, ini akan menjadi pencapaian penting di bidang medis. Di proposal kerjasama ada perencanaan detail kami. Kalian berdua bisa melihatnya. Berkat komentar, aku sudah tahu. Pencapaian medis Jiboda di masa depan. Kebetulannya. Yang ingin dilakukan Jiboda juga yang selalu ingin kulakukan. Kakekku meninggal karena penyakit Alzheimer. Jika ada kemampuan, aku tidak ingin orang lain mengalami rasa sakit melupakan keluarga. Persiapanku cukup matang. Sikapku juga cukup tulus. Halaman demi halaman. Dari awal sampai akhir. Aku juga tidak memaksa dan menunggu dengan sabar sampai dia selesai membaca. Aku memiliki kepercayaan diri yang cukup pada diri sendiri, pada seumur hidup, dan pada proyek ini. Setelah lama sekali, Jiboda menutup dokumen proyek. Dia tersenyum dan berkata padaku, Tuan Yi, kerja sama ini saya setujui. Aku tersenyum tenang, meskipun hati ini sangat girang. Penampilan luar tetap stabil seperti anjing tua, dewasa dan mantap. Yu Yuwei berkata, karena suamiku sudah mengangguk, maka Yusi juga tidak akan keberatan. Jiboda tertawa, selamat? Anda sekarang memiliki mitra kerja yang dapat diandalkan. Aku segera mengeluarkan surat kesepakatan kerja sama lainnya dari tas dan menyerahkannya. Sambil berkata, kalau begitu, selamat bekerja sama. Sebelum datang ke reuni sekolah, aku sudah mempersiapkan segala sesuatu tentang proyek kerja sama ini. Ya? Memang begitulah aku, lengkap dalam segala hal, rencana tanpa cacat. Tidak ada cara. Pria pendukung yang jadi korban? Tidak ada. Aku adalah protagonis bagi diriku sendiri. Setelah perjanjian ditandatangani, kami masing-masing berpamitan. Kemudian ku dengar, Liu Ruyan,
Pada detik terakhir sebelum dibawa ke ruang bawah tanah rumah tua, berhasil mengumpulkan uang. Baru saja tidak dilepaskan dengan tangan dan kaki yang kurang. Tapi hanya dalam beberapa bulan, perusahaannya bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan. Tapi Liu Ruyan masih mempertahankan sikap tinggi hatinya, berkata sesuatu seperti, "Kalian harus tahu berterima kasih. Aku sudah menghidupi kalian begitu lama. Terlambat beberapa bulan membayar gaji, apa masalahnya?" Ada seorang karyawan yang benar-benar tidak tahan, melaporkannya dengan nama asli, karena menggelapkan uang negara. Untuk hal ini aku tidak terkejut. Lagi pula, komentar berjalan sudah membeberkannya. Sekarang Liu Ruyan panik. Menggelapkan uang negara. Ini benar-benar bisa masuk penjara. Dia tidak peduli apapun lagi. Translate_text berhutang kemana-mana. Tidak ada yang mau meminjamkan. Terpaksa dia mencari Jiboda. Hasilnya sudah pasti bahkan tidak bertemu muka. Terpaksa yang kedua. Dia mencariku. Sayangnya aku sibuk meneliti obat baru dengan Jiboda. Dia tetap tidak bertemu. Di bawah hujan lebat. Dia basah kuyup seperti ayam kemasukan air. Menurut komentar, dia bersiap kabur. Tapi kalau dia benar-benar bisa lolos, itu bukan cerita yang memuaskan karena cuaca buruk. Kecepatan mobil terlalu tinggi. Mobil Liu Ruyan menabrak truk tangki yang melaju kencang dari arah berlawanan. Seluruh bagian depan mobil hancur berantakan. Semuanya tumpang tindih dengan kecelakaan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini dia tetap tidak bisa menghindari kelumpuhan separuh badan. Hanya bisa hidup di kursi roda. Hanya saja kali ini dipercepat 15 tahun. Sejak saat itu tidak ada lagi suami yang bertanggung jawab, berkomitmen, bekerja keras merawatnya. Yang menunggunya hanyalah cibiran dan tuduhan orang lain, serta malam penjara yang panjang tak berujung untuk waktu yang lama setelahnya. Aku tidak melihat komentar lagi, hingga 4 tahun kemudian. Teks-teks ini akhirnya bergulir lagi setelah lama menghilang. Komentar mengatakan, wanita bajingan akhirnya tidak tahan siksaan Lauli. Gila dan bunuh diri. Sangat lucu. Apa yang dia pikirkan? Bilang bisa terlahir kembali. Pertama kali bisa terlahir kembali. Kedua kalinya dia pikir seperti beli sayur. Ada juga yang berkomentar, bahkan sampai menjelang ajal. Ingat kebaikan Jiboda. Akhirnya menyadari diri sendiri tidak pantas terhadap Jiboda. Berubah pikiran. Ingin menebus? Tidak mungkin. Pergilah sendirian ke neraka. Ada lagi komentar. Dia di atas bukan berubah pikiran. Translate_text berapa kali pun diulang kembali. Orang yang egois akan selamanya egois. Aku hanya berhenti sejenak, lalu pura-pura tidak melihat. Terus mendengarkan laporan bawahan dalam tahun-tahun ini. Pengembangan obat-obatan yang kami kerjasamakan dengan keluarga Yu telah mencapai kemajuan signifikan. Selain ini, kami juga bekerja sama dalam beberapa proyek lainnya. Pertama adalah di bawah kepemimpinanku. Semakin hari semakin besar. Orang tuaku setiap hari tersenyum sampai mulutnya tidak bisa menutup. Bersyukur telah menyerahkan grup kepadaku. Dan aku pun perlahan menjadi orang terkaya paling berkuasa. Telah menjalani hidup yang lebih hebat dari cerita fantasi. Misalnya sekarang di hadapanku berdiri 18 model muda dengan tubuh sempurna. Di sampingku duduk seorang adik dengan wajah putih mulus yang bisa mengeluarkan air. Dia mengambil anggur yang sudah dikupas dan meletakkannya di mulutku. Berkata, "Kakak, buka mulut." Namun sedetik kemudian, aku tersenyum dan memeluknya erat. Mua bibirnya. Aku berkata, jangan panggil aku kakak adik." Dengan malu-malu menundukkan mata. Dia bertanya, "Lalu ingin dengar aku memanggil apa?" Aku tersenyum tipis, menyilangkan kaki dan tangan. Dengan gerakan gagah berkata,